Record. Tadi oke. Baik, selamat pagi, Bapak dan juga teman-teman semuanya. Hari ini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas dengan judul siklus hidrologi dan juga energi. Baik, untuk anggota kelompoknya, di sini ada Abdul Fakih Fajar dengan NIM 2106756. Kemudian ada saya sendiri, Cirsa Stefani Polandos dengan NIM 2101956. Dan selanjutnya ada rekan saya, Eksa Atwa Padilla dengan NIM 2100316. Baik, untuk pendahuluannya, energi air dan matahari sangat penting bagi kehidupan. Dengan distribusi ekosistem yang tidak merata di seluruh permukaan bumi, mampu menyebabkan adanya perubahan pola struktur dan juga fungsi ekosistem dalam skala besar. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami dinamika ekosistem. Energi matahari mampu menggerakkan siklus hidrologi melalui evapotranspirasi, penguapan permukaan, dan juga transpirasi. Siklus hidrologi mengontrol siklus biogeokimia bumi dengan melarutkan unsur hara yang ada di dalam suatu ekosistem. Karena air dan unsur hara menyediakan sumber daya tanah yang mendukung pertumbuhan organisme. Selanjutnya ini adalah beberapa permasalahan yang sering terjadi pada siklus hidrologi dan juga energi, di mana aktivitas manusia telah secara signifikan mengubah siklus hidrologi bumi pada skala regional hingga global. Penggunaan air bersih oleh manusia juga mempengaruhi pengelolaan lahan dan air, pergerakan polutan antar ekosistem, dan secara tidak langsung mempengaruhi iklim regional dan global. Karena pemanasan global itu mempercepat siklus hidrologi, juga meningkatkan penguapan dan curah hujan pada skala global. Pemanasan juga menyebabkan naiknya permukaan air laut, terutama karena ekspansi suhu laut. Selain itu, karena mencairnya gletser dan juga lapisan es. Baik, selanjutnya ini ada keseimbangan energi permukaan, di mana energi radiasi yang diserap suatu permukaan merupakan keseimbangan antara radiasi yang masuk dan juga radiasi yang keluar. Nah, dua komponen utama dari radiasi bersih atau yang biasa dikenal dengan radiation net ini adalah radiasi gelombang pendek atau yang biasa disimbolkan dengan huruf K, yaitu radiasi energi tinggi yang dipancarkan matahari. Dan juga radiasi gelombang panjang yang biasa disimbolkan dengan huruf L, yaitu energi panas yang dipancarkan oleh semua benda. Radiasi R atau yang tadi disebutkan dengan Rnet adalah keseimbangan antara radiasi gelombang pendek dan juga gelombang panjang yang masuk dan keluar. Kalau dirumuskan bisa dilihat seperti gambar di bawah ini. Rnet sama dengan gelombang pendek yang masuk dikurang dengan gelombang pendek yang keluar, ditambah gelombang panjang yang masuk dikurang gelombang panjang yang keluar. Selanjutnya partitioning or absorbent radiation atau pemisahan dari radiasi yang terserap gitu ya. Radiasi bersih adalah energi radiasi yang diserap oleh suatu ekosistem. Kira-kira seimbang dengan energi yang ditransfer keluar ekosistem melalui proses non-radiasi. Proses non-radiasi ini sendiri termasuk fluks panas tanah atau yang biasa disimbolkan dengan huruf G, yaitu proses penghantaran energi ke dalam tanah dan transfer energi secara turbulen dari permukaan udara sebagai evapotranspirasi air. Kemudian ada fluks panas laten yang biasa disimbolkan dengan huruf LE, panas yang disimbolkan dengan huruf A, dan juga energi ekosistem yang disimbolkan dengan delta S. Karena penyebaran energi ekosistem biasanya kecil, energi yang diserap oleh permukaan sebagai radiasi bersih kira-kira sama dengan energi yang hilang akibat proses non-radiasi selama 1 hari. Jika dirumuskan seperti di bawah ini. Ini adalah gambaran umum dari batasan dari air pada suatu ekosistem. Jadi ketersediaan air untuk menunjang produktivitas ekosistem bergantung pada keseimbangan antara input dan juga output air itu sendiri. Ekosistem itu bisa diibaratkan seperti ember yang diisi oleh curah hujan, lalu ember tersebut dapat dikosongkan oleh proses evapotranspirasi. Nah, contohnya pada danau, danau kan akan diisi oleh curah hujan dan aliran masuk dari sungai atau ekosistem di sekitarnya. Nah, lalu air tersebut bisa hilang atau mengalami penguapan permukaan melalui proses evapotranspirasi. Bisa lebih jelasnya lihat dari gambar sebelah kanan.
Selanjutnya kemudian ada water inputs to ecosystem, yang dimana precipitation is major water input to most terrestrial ecosystem. Zona paparia mengakses air tanah tambahan yang mengalir secara lateral melalui ekosistem. Kemudian ada komunitas gurun, yaitu Peatophytes, yaitu tanaman berakar dalam yang memanfaatkan air tanah. Misalnya dapat menyerap air tanah dalam jumlah yang cukup sehingga ekosistem kehilangan lebih banyak air melalui transpirasi dibandingkan dengan yang diterimanya melalui curah hujan. Kemudian ada danau dan sungai menerima sebagian besar masukan airnya dari air tanah atau limpasan yang mengalir dari ekosistem darat yang berdekatan. Selanjutnya, kemudian ada water movement within ekosistem, yaitu pergerakan air dalam ekosistem yang dimana prosesnya sangat penting untuk keberlanjutan kehidupan. Air berperan dalam transportasi nutrisi, energi, dan berbagai zat kimia yang mendukung kehidupan organisme di dalam ekosistem. Beberapa aspek pergerakan air yang signifikan dalam ekosistem melibatkan beberapa akses. Selanjutnya, yang pertama ada water movement flow, yaitu ada water movement from the canopy to the soil. Selanjutnya, yang dimana di hutan dengan kanopi tertutup, sebagian besar curah hujan masuk berada di kanopi. Curah hujan ini dapat langsung diluapkan kembali ke atmosfer, kemudian diserap oleh daun, menetes ke tanah, ataupun jatuh ke tanah. Intersepsi kanopi adalah sebagian kecil curah hujan yang tidak sampai ke permukaan bumi. Kemudian kapasitas kanopi untuk menahan dan menyimpan air berbeda-beda antara ekosistem. Hal ini terutama bergantung pada luas permukaan kanopi, khususnya luas permukaan daun. Faktor-faktor seperti umur, tegakan, dan beban epifit mempengaruhi intersepsi kanopi melalui pengaruh terhadap luas permukaan kanopi. Seperti yang dijelaskan pada gambar di samping, yang dimana Pinus radiata ini memiliki cakupan interception strong, yaitu cakupan penyimpanan air lebih banyak di daunnya dibandingkan pas pausili pausifli pausifli apa sih itu pausiflora atau maculata. Selanjutnya ada water storage and movement in the soil, yaitu soil water is stored primarily in thin water films on the surface of soil particle, yang dimana kapasitas suatu tanah dalam menahan air bergantung pada jenis tanah tersebut, total volume pori, dan luas permukaan partikel pembulatan. Volume pori pada gilirannya bergantung pada kedalaman tanah dan proporsi volume tanah yang ditempati oleh pori-pori. Tanah dangkal di puncak bukit menampung lebih sedikit air dibandingkan tanah di dasar lembah yang dalam. Tanah berbatu atau berpasir, di mana padatan tanah menempati sebagian besar volume tanah dan partikelnya memiliki rasio permukaan terhadap volume yang rendah, menahan lebih sedikit air dibandingkan tanah bertekstur halus. Selanjutnya, kemudian ada water movement along gradient from high to low potential energy, yaitu di mana status energi air bergantung pada konsentrasi dan berbagai tekanan. Tekanan dalam sistem alam dapat digambarkan dalam bentuk tekanan hidrostatik atau gaya matriks. Pasiofora 1988. Kemudian gaya metrik dihasilkan dari adopsi air ke permukaan sel atau partikel tanah. Semakin tipis lapisan air, semakin erat ikatan molekul air pada permukaan oleh gaya matriks. Gaya matriks dapat menyatakan satuan potensial air. Energi potensial air relatif terhadap air murni. Potensial air total merupakan penjumlahan dari potensial individu. Di sini dapat dilihat rumus, yaitu yang dimana psi 1 sama dengan psi P ditambah psi 0 O dan ditambah psi M, yang dimana psi 1 ini potensial tekanan yang dihasilkan oleh gaya gravitasi dan proses fisiologis organisme. Kemudian ada potensial osmotik yang digambarkan dengan psi P, yaitu yang mencerminkan adanya zat terlarut dalam air. Kemudian ada psi
O yang dimana itu merupakan potensi metrik yang disebabkan oleh adopsi air ke permukaan. Dalam beberapa perlakuan potensial metrik dianggap sebagai komponen potensial tekanan, yaitu dapat digambarkan dengan besi M. Selanjutnya, kemudian ada water movement from soil to roots, yaitu air berpindah dari tanah ke akar. Tanaman yang bertranspirasi dengan mengalir dari potensial air yang tinggi ke potensial air yang rendah. Air berpindah dari tanah ke akar apabila akar mempunyai potensial air yang lebih rendah dibandingkan dengan tanah di sekitarnya. Pergerakan air ke dalam akar sepanjang gradien potensial air menyebabkan lapisan air pada partikel tanah di dekatnya menjadi lebih tipis. Kemudian sisa air diserap oleh partikel tanah, oleh karena itu memiliki potensi air yang rendah. Selanjutnya. Nah, kemudian kedalaman akar ini menunjukkan titik temu antara ketersediaan air dan unsur hara. Sebagian besar akar tanaman berada pada horizontal tanah bagian atas di mana masukan unsur hara paling banyak dan paling banyak tersedia. Kemudian ada di ekosistem kering itu ada penguapan permukaan dan transpirasi mengeringkan permukaan tanah. Karena alasan ini, gurun, semak, gersang, dan savana tropis memiliki banyak spesies dengan akar yang dalam. Kemudian ada preatopik, yaitu contoh ekstrim tanaman berakar dalam. Akar tanaman gurun ini meluas hingga ke, ke air meja, seringkali kedalamannya puluhan meter. Tanaman ini tidak memiliki adaptasi fisiologis terhadap kekeringan dan mempunyai tingkat transpirasi yang tinggi. Selanjutnya, Baik, untuk selanjutnya ada water movement through plants atau pergerakan air melalui tanaman. Gradien tekanan uap dari permukaan daun ke atmosfer adalah kekuatan pendorong pergerakan air melalui tanaman itu sendiri. Perpindahan air dari tanah melalui tanaman ke atmosfer terjadi dalam kontinum tanah, tanaman, atmosfer yang saling terhubung oleh lapisan air yang terus-menerus. Air bergerak dari tanah melalui tanaman ke atmosfer di sepanjang gradien potensial air. Air bergerak melalui tanaman di bawah tekanan atau yang disebut dengan tekanan negatif karena disedot melalui pembuluh silem untuk menggantikan air yang hilang melalui transpirasi di permukaan daun. Laju pergerakan air melalui tanaman ditentukan oleh gradien potensial air dan daya tahan terhadap pergerakan air seperti yang dijelaskan untuk pergerakan air melalui tanah. Nah, ini merupakan gambar dari pergerakan air melalui tanaman. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada akar. Air bergerak melalui akar di sepanjang gradien potensial air dari tanah yang lembab ke atmosfer pada siang hari dan terkadang ke permukaan tanah yang kering pada malam hari. Pada tanah yang lembab, membran sel yang terdiri dari lipid hidrofobik merupakan penahan terbesar terhadap pergerakan air melalui akar. Resistensi membran terhadap aliran air ini paling besar dalam kondisi suhu akar rendah atau dalam kondisi oksigen yang rendah. Sehingga tanaman yang tidak beradaptasi dengan kondisi ini mengalami tekanan air yang substansial di tanah yang dingin atau jenuh. Pada tanah kering, celah antara akar dan tanah atau rusaknya selaput air di dalam akar, seperti yang nanti dijelaskan, merupakan penghalang terbesar terhadap aliran air melalui tanaman. Pada lingkungan yang kering, bisa dilihat pada gambar, terdapat gradien vertikal yang kuat pada potensial air tanah karena rendahnya potensi air pada tanah permukaan yang kering. Namun, air bergerak lambat melalui tanah karena konduktivitas hidrolik yang rendah pada tanah yang kering. Pada siang hari, ketika tanaman kehilangan air melalui transpirasi, potensi air tanaman lebih rendah daripada potensi air tanah, sehingga air ini bergerak dari tanah ke dalam tanaman, terutama dari tanah yang dalam di mana air paling banyak tersedia, atau disebut juga potensi air tanah tertinggi. Pada malam hari, ketika stomatanya menutup dan transpirasinya berhenti, potensial air tanaman menyeimbangkan dengan potensial air tanah yang dalam.
Ketika tanah permukaan lebih kering daripada tanah di kedalaman, gradien potensial air adalah dari tanah yang dalam ke tanah yang lebih rendah, karena akar memiliki konduktivitas hidraulik yang jauh lebih tinggi daripada tanah yang kering. Gradien potensial air ini mendorong hydraulic lift, yaitu pergerakan vertikal air dari tanah dalam melalui akar ke tanah dangkal di sepanjang gradien potensial airnya. Untuk selanjutnya, water losses from ecosystem atau hilangnya air dari ekosistem. Nah, kehilangan air dari ekosistem sama dengan masuknya presipitasi yang disesuaikan dengan perubahan penyimpanan air. Jalur utama kehilangan air adalah evapotranspirasi dan runoff-nya. Ada rumus sama dengan P kurang lebih delta S sama dengan E plus R, yang dimana tadi P-nya adalah presipitasi, E-nya adalah evapotranspirasi, dan R-nya adalah runoff. Seperti halnya karbon dan energi, perubahan dalam penyimpanan air pada umumnya relatif kecil terhadap masukan dan keluaran. Jika dirata-ratakan dalam jangka waktu yang lama atau beberapa tahun, oleh karena itu, dalam perbandingan ekosistem, jumlah air yang masuk ke dalam ekosistem sangat menentukan keluarnya air. Selanjutnya ada evaporation from wet canopies. Nah, penguapan air yang dicegat oleh kanopi yang adalah yang terbesar dalam ekosistem dengan kekasaran permukaan yang tinggi. Jadi besar kapasitas penyimpanan air pada kanopi hutan ini tidak terlalu penting dibandingkan dengan kekasaran permukaannya atau ketidakratan vertikal pada ketinggian permukaan kanopi. Laju penguapan dari tajuk basah bergantung pada kondisi iklim yang mendorong penguapan, terutama VVD, dan sejauh mana kondisi lingkungan di dalam tajuk digabungkan dengan turbulensi kondisi di atmosfernya. Kanopi yang menjaga curah hujan menjadi salju atau es sering menyimpan 2 kali lebih banyak air yang setara dengan curah hujan yang diterima dalam bentuk cair. Intersepsi salju dan sublimasi atau penguapan padatan berikutnya dari kanopi sangat penting dalam ekosistem dan dengan indeks luas daun yang tinggi. Untuk selanjutnya ada evapotranspiration from dry canopies. Nah, air bergerak dari kanopi kering ke atmosfer di atas kanopi dalam 2 langkah berurutan, yaitu difusi dan pencampuran turbulen. Surface conductance menentukan flux uap air dari dalam daun atau tanah ke udara dekat permukaan dan dikontrol terutama oleh stomata daun dan sifat permukaan tanah itu sendiri. Konduktansi aerodinamis atau disebut juga dengan konduktasi lapisan batas menentukan flux uap air dari udara di dekat permukaan daun atau tanah ke udara curah di atas kanopi dan dikontrol terutama oleh pencampuran turbulen di dalam kanopi itu sendiri. Nah, struktur vegetasi dan iklim ini juga mengatur laju evapotranspirasi ketika kelembapan tanahnya memadai. Dalam kondisi tanah yang lembab, pencampuran turbulen antara udara curah dan udara kanopi sangat menentukan tingkat kehilangan air karena stomata yang terbuka dan penguapan tanah memungkinkan terjadinya difusi uap air yang cepat. Struktur vegetasi juga menentukan variabel iklim yang mengatur evapotranspirasi. Pada kanopi yang secara aerodinamis kasar dan tersusun dengan baik, kadar air dari udara kanopi sama dengan udara di atas kanopi. Sehingga kadar air dari udara curah merupakan penentu utama dari evapotranspirasi itu sendiri. Selanjutnya ada changes in storage. Masuknya air yang melebihi luarannya akan mengisi kembali air yang tersimpan di dalam tanah dan air tanah. Air yang masuk ke dalam tanah akan tertahan sampai tanah mencapai kapasitas lapangan. Air tambahan bergerak ke bawah menjadi air tanah. Di daerah beriklim dingin pada musim dingin, sebagian besar masuknya curah hujan disimpan di atas tanah dalam bentuk tumpukan salju. Nah, selanjutnya ada manusia memodifikasi kolam air tanah dengan mengubah vegetasi dan kedalaman perakaran yang terkait serta menyadap air tanah untuk mendukung aktivitas manusia itu sendiri. Pengenalan spesies eksotis yang berakar dalam di daerah kering sebagai pohon peneduh seringkali memungkinkan ekosistem kering
untuk memanfaatkan air tanah yang sebelumnya tidak dapat diakses. Hal ini dapat menyebabkan permukaan air tanah turun. Lalu hilangnya vegetasi menyebabkan naiknya permukaan air karena air permukaan tidak lagi disadap untuk mendukung adanya evapotranspirasi. Pembukaan lahan padang rumput untuk pertanian, contohnya di Australia Barat, mengurangi kedalaman zona perakaran sehingga menyebabkan air tanah yang secara alamiah mengandung garam naik mendekati permukaan. Lalu selanjutnya ada runoff. Runoff dari ekosistem terestrial adalah selisih antara input curah hujan perubahan penyimpanan dan kehilangan evapotranspirasi. Bisa dilihat pada gambar, rata-rata runoff atau debit dari sebuah cekungan drainase bergantung terutama pada presipitasi dan, evapotranspirasi, karena perubahan jangka panjang dalam penyimpanan air biasanya dapat diabaikan. Nah, runoff sendiri merespon, variasi curah hujan jauh lebih kuat dibandingkan dengan evapotranspirasi karena, runoff merupakan sisa air setelah kebutuhan air untuk evapotranspirasi dan pengisian air tanahnya, terpenuhi. Nah, selanjutnya ada vegetasi ini sangat mempengaruhi, kuantitas, runoff. Karena evapotranspirasi merupakan komponen yang sangat besar dalam anggaran hidrologi suatu ekosistem, setiap perubahan vegetasi yang mengubah evapotranspirasi pasti akan, mempengaruhi runoff itu sendiri. Cekungan drainase yang gundul misalnya menunjukkan peningkatan runoff tahunan meskipun hal ini sering kali hanya berlangsung selama beberapa tahun. Mungkin cukup, sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.